Ya itulah pokoknya lah ya. KS apa nggak kelihatan. Oh, KEU ya, KEU, sorry, KEU. Ini kok nggak kelihatan ya. Ya, dimana KO itu adalah biaya modal rata-rata perusahaan ya. Tadi kan sudah kita bahas juga. Jadi KO tadi rumusnya KE plus KD ya. Kita kalikan setiap komponennya. Atau KEU, tingkat keuntungan yang diisyaratkan untuk perusahaan yang 100% modalnya terdiri atas modal sendiri. Itu pendekatan MM tanpa pajak untuk preposisi yang pertama. Terus ada ini saya nggak ambil dari modul mbak. Ini tapi sebetulnya kalau anda cari di itu mbak, di struktur modul, di struktur modal itu di modul 6 ya, modul 6 kegiatan belajar 2 ya, kegiatan belajar 2 ini mungkin yang penting anda mengerti itu ini mbak ya, rumus yang mengenai biaya modal sendiri, kemudian biaya utang dan biaya rata-rata tertimbang. Ini ya, sebetulnya yang bawah-bawah ini nggak gitu penting juga sih. uh, Pokok yang perlu anda pahami mengenai struktur modal ini mengenai bahwa modal itu bisa anda dapatkan dengan modal sendiri, atau anda bisa dengan modal pinjaman atau modal hutang seperti itu. Nah kemudian untuk menghitung biaya itu kan setiap kita uh, melakukan aktivitas ini kan ada biaya kan. Nah untuk menghitung baik dengan modal sendiri atau modal hutang itu ada biayanya. Nah rumusnya ini tadi ya, rumusnya yang ini tadi yang anda catat itu mbak. Coba untuk implementasinya sebentar, saya cari soal ya mengenai penghitungan biaya modal sendiri ya. Waduh, nggak ketemu nih. Contoh soal contoh soal biaya modal. Nggak ada nih. Mbak, saya cek di itu deh, di modul ya.
Iya, sebetulnya sama ya, untuk materi yang saya sampaikan barusan itu sama dengan yang di modul ya. Cuma ada beberapa eh, penulisan yang lain, yang beda. Misalnya di halaman itu ya, aduh, halamannya lain lagi ya. Nah, kalau di modul itu kan ditulis dividen ya. Nah, kalau yang tadi saya terangkan itu kan menggunakan bukan dividen ya, istilahnya eh, ini ya, eh, laba tersedia untuk pemegang saham ya. Jadi kalau kita ngomong dividen itu adalah laba tersedia untuk pemegang saham. Sebetulnya sama kok, Mbak ya. Nah, kalau tadi kan yang untuk pendekatan MM itu sebetulnya kalau di modul itu ada ini tulisannya, atau ditulis pasar modal sempurna dan ada pajak ya. Ya, betul. Sama, Mbak, yang saya jelaskan dengan yang di dalam modul. Cuman yang di dalam modul kan penjelasannya terlalu panjang gitu ya. Nah, kalau yang saya jelaskan ini lebih simpel ya. Mungkin yang perlu Anda garis bawah ini ya, mengenai ini, Mbak, rumus-rumusnya ini ya. Bagaimana cara menghitung modal sendiri, kemudian bagaimana cara menghitung biaya utang, menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Terus untuk yang pendekatan tadi ya, yang pendekatan tradisional itu juga Anda perlu pegang juga ya. Dimana kalau eh, menghitung biaya modal perusahaan dengan pendekatan pendekatan tradisional ya. Ingat tadi pendekatan tradisional itu situasinya adalah pasar sempurna dan tidak ada pajak ya, itu ya yang perlu Anda garis bawah itu. Jadi untuk yang pendekatan tradisional itu pasarnya sempurna dan tidak ada pajak itu seperti ini ya. Ini sama kok di modul juga. Di modul juga ditulis ada O F E. Kalau di modul bukan E, kalau nggak salah D ya, dividen itu. Sama ya di modul seperti ini juga. Nah, kalau yang atas tadi kan eh, modalnya utuh 100% modal sendirian. Kalau yang bawah ini modalnya ada yang dari modal sendiri, ada yang dari utang. Nah, untuk yang MM ini eh, jadi tanpa pajak ya, pendekatan tanpa pajak. Oke. Nah, itu tadi untuk struktur modal. Ya, struktur modal pokoknya Anda memahami bahwa eh, modal itu ada dua macam ya. Ada yang bisa dari modal sendiri ya, pakai uangnya sendiri, atau pakai utang ya. Dimana kalau pakai uh, utang utang itu biayanya lebih kecil ya. Utang itu biayanya lebih kecil. Terus untuk rumus-rumusnya tadi juga Anda perhatikan ya. Oke. Rumus yang ini tadi ya. Ada S itu adalah nilai pasar modal sendiri. Kemudian E itu laba per lembar saham. KE itu biaya modal sendiri. Jadi besok main soalnya ya, jika diketahui sebuah perusahaan ya, memiliki nilai pasar modal sendiri sebesar misalnya 500 juta, kemudian laba per lembar sahamnya adalah misalnya 1000, terus bisa diketahui lagi nih bunga utang yang dibayarkan oleh perusahaan misalnya 50 juta per tahun, nilai utangnya 200 juta. Nah, nanti Anda akan ditanyakan, hitunglah yang pertama biaya modal sendiri berapa, kemudian yang kedua biaya utangnya berapa, terus yang ketiga ditanyakan, nah dari
biaya utang dan biaya modal sendiri dan biaya utang itu ditanyakan biaya modal rata-rata tertimbang. Oke. Seperti itu aja soalnya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Mbak? Ya, kalau nggak ada saya lanjutkan ke kebijakan dividen. Ya, kebijakan dividen itu terkait dengan itu bagaimana manajemen itu mau membagikan dividen. Ya, ada dividen itu dibagikan dalam bentuk cash. Jadi langsung dikasih ini keuntungan perusahaan dibagi dalam bentuk cash. Ada juga kebijakan lain, misalnya pembagian dividen itu tidak dalam bentuk cash tapi bisa dalam bentuk dividen lagi, ya itu istilahnya split, ya di split lagi dividennya, di split. Di misalnya dulu beli sahamnya 1000, karena mendapat split dividen ini sahamnya jadi 2000, ya jadi ada kenaikan saham, ya bisa seperti itu. Jadi kebijakan dividen itu terkait dengan bagaimana manajemen itu mengalokasikan, ya mengalokasikan keuntungan kepada nasabahnya, ya kepada investornya. Oke, terus kemudian kebijakan dividen itu berhubungan dengan penentuan dividen payout ratio, di mana besarnya, maksudnya dividen payout resiko itu adalah besarnya presentasi laba bersih setelah pajak yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Jadi dividen payout ratio itu rasio atau perbandingan antara laba bersih setelah pajak atau EBT, ya EBT dibagi dengan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, ya. Jadi presentasi labanya seperti seberapa besar, nah, itu adalah pengertian dividen payout ratio. Kemudian kebijakan dividen merupakan bagian dari keputusan pembelanjaan, khususnya pembelanjaan intern perusahaan. Jadi yang dulu waktu awal-awal itu kan kita lihat ada skema itu, ya, atau diagram mengenai tugas dari seorang manajer keuangan, ya. Nah itu kan ada bagian anggaran, kemudian bagian pembelanjaan. Nah untuk kebijakan dividen ini itu adalah bagian yang keputusan pembelanjaannya, ya keputusan pembelanjaannya. Nah hal yang lain yang perlu diperhatikan terkait dengan kebijakan dividen itu adalah ini, nilai perusahaan, ya. Apakah kebijakan dividen itu dapat mempengaruhi nilai perusahaan atau pasar saham, harga pasar saham. Jadi Anda mau menggunakan option apa, itu nanti akan berpengaruh kepada nilai perusahaan atau harga pasar saham. Makanya perlu hati-hati, ya perlu hati-hati terkait dengan penentuan keputusan kebijakan dividen, karena keputusan yang kita ambil terkait dengan kebijakan dividen ini akan mempengaruhi seberapa besar nilai perusahaan. Ada teori kebijakan dividen. Yang pertama ini dari tokohnya sama, ya dengan yang tadi, dengan biaya modal tadi, ya, Modigliani dan Miller. Teorinya itu namanya dividen irrelevance, ya. Menurut teori ini kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan atau harga pasar saham perusahaan. Ada beberapa asumsi yang dikemukakan ini, ya ini, tidak ada pajak, tidak ada biaya emisi, dan transaksi dalam saham, leverage tidak dipengaruhi terhadap biaya modal, dan seterusnya. Nah ini kita masuk ke rumus nih, ya. Secara matematik, membuktikan sebagai berikut. Harga saham sama dengan nilai sekarang dari arus kas yang diterima sebagai pendapatan saham pada waktu yang akan datang.
Jadi ini kita present value kan ya, present value kan. Anda bisa tulis rumusnya dulu Mbak. Ini Mbak rumusnya Mbak. PO sama dengan 1 per 1 tambah K dikali D1 plus P1. Nah, PO itu harga pasar per harga saham ya, harga saham per lembar ya, harga pasar per saham per lembar saham pada T0 ya. Kemudian K itu adalah tingkat kapitalisasi perusahaan pada suatu kelas resiko. D1 dividen per lembar saham pada T1. P1 adalah harga pasar per lembar saham pada T1. Jadi ini kita mau cari harga saham awal ya, harga saham awal P0 pada saat T0. Nah, ini nanti kita setelah Anda catat rumusnya, ini ada nih implementasinya. Oke, sudah. Rumusnya ditulis dulu. Nah, kemudian kita anggap N adalah jumlah saham pada waktu T0. Jadi P0-nya itu adalah N ya. Dan M adalah jumlah saham baru yang dijual pada T1. Kemudian P1-nya kita ganti M ya. P1-nya adalah M dengan harga P1, harganya P1. Nilai saham yang beredar menjadi, nah tadi kan N itu adalah jumlah saham pada waktu T0 ya. Jadi N kalikan P0 sama dengan 1 per 1 plus K. Kemudian kita masukkan rumus D1 nya itu tadi adalah N plus kalikan D1 ya. N itu adalah jumlah saham kan ya, jumlah saham pada D1 dikalikan N plus M ya, N plus M kalikan P1 dikurangi M kalikan P1. Nah, ini rumus kedua ini ya. Kalau tadi rumus pertama, ini sekarang rumus kedua. Anda boleh catat juga ini. Jadi di sini kita umpamakan N-nya itu adalah jumlah saham pada T0, kemudian M itu pada saat T1. Kemudian ini jumlah saham baru yang diterbitkan untuk membelanjai investasi itu adalah MP1 sama dengan 1 kurangi X min N kali D1. I itu adalah total investasi pada waktu T1, dan X itu adalah total laba perusahaan pada waktu T1. Nah, sebetulnya teori-teori ini tuh untuk membuktikan teorinya MM bahwa saham dividen itu tidak mempengaruhi harga saham gitu ya. Nah, kita lanjutkan nih. Jadi dari persamaan 3 dan 2 ini ya, kemudian kita substitusikan ya, maka akan diperoleh persamaan ini ya, persamaan keempat ya, berarti ya, persamaan keempat. Nah, ini adalah bukti persamaan keempat ini menunjukkan bukti dividen tidak mempengaruhi harga saham. Makanya untuk MM ini ya mengasumsikan bahwa memang ya dividen tidak mempengaruhi harga saham. Ya.
salah satu kebijakan dividen yang mempunyai implikasi pada dividen irrelevant adalah dividen payout as a residual decision, yang menyatakan bahwa jika perusahaan memperoleh laba, maka laba diprioritaskan untuk membelanjai investasi terlebih dahulu. Kalau ada sisanya baru dibayarkan kepada dividen. Oke, jadi teorinya ini atau dividen irrelevant itu terkait dengan kebijakan dividen yang namanya dividen payout as a residual decision, di mana ini ya, keputusan ini menyatakan bahwa jika perusahaan itu memperoleh labanya itu diprioritaskan untuk investasi ya, jangan buru-buru dibayarkan kepada investor sebagai dividen. Nah, itu untuk kebijakan dividen payout as residual decision ya. Ini terkait sekali dengan dividen irrelevant ya, teori dividen irrelevant. Kemudian ada juga teori dari Myron Gordon dan John Linter, namanya bird in the hand, burung di tangan ya. Nah, untuk teori ini itu jadi kalau tadi kan menyatakan bahwa dividen itu tidak mempengaruhi kan, tidak ada pengaruh dengan harga saham. Nah, kalau bird in the hand ini ya, bird in the hand teori ini sebaliknya ya, bahwa dividen itu berpengaruh positif terhadap harga pasar. Artinya kalau dividennya naik, harga pasarnya juga akan naik ya. Nah, dalam teori ini juga menyatakan bahwa dividen itu dapat mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh investor ya. Kadang kan yang apa sih yang dikejar oleh investor? Yang dikejar itu kan adalah dividen ya, dividen. Nah, kadang ini membuat merasa investor itu merasa tidak pasti ya. Nah, dengan ini ya, teori ini menyatakan bahwa dividen itu dapat mengurangi ketidakpastian tersebut ya. Investor itu memberikan nilai lebih tinggi atas dividen yield dibandingkan dengan capital gain yang diharapkan dari pertumbuhan perusahaan jika laba dipakai untuk membelanjai investasi. Saya kok jadi lupa ya. Itu beberapa waktu lalu tuh saya dijelaskan mengenai capital gain ya, tapi kok saya lupa ya. Selain dua teori tadi ya, ada juga teori tax preference theory. Nah, tax preference theory ini menyatakan bahwa dividen itu mempunyai pengaruh negatif terhadap harga pasar ya. Pengaruh negatif ini terjadi karena adanya perbedaan tarif pajak atas dividen yang dibandingkan dengan capital gain, yaitu tarif pajak atas dividen lebih besar daripada tarif pajak atas capital gain. Nah, di sini investor tuh lebih menyukai capital gain daripada dividen. Tadi saya sempat lihat ada grafik gitu ya, grafiknya seperti ini. Ada grafik seperti ini. Nah, kok nggak bisa? Ada grafik seperti ini tadi saya lihat ya, seperti ini, terus gini. Nah, terus di sini tadi dividen dividen ya, dividen. Kemudian di sini tadi ada investasi kalau nggak salah. Nah, kalau kita aplikasikan di sini ya, jadi tadi kan dividen itu berpengaruh positif terhadap bukan investasi. Bukan investasi. Ini
harga saham ya. Tadi kan ada teori yang menyatakan bahwa dividen itu berpengaruh positif terhadap harga saham ya. Itu teorinya tadi ya, the bird in the hand ya. Anda jangan tanya ke saya ya, ini Pak, ini maksudnya apa ini kok dinamakan bird in the hand ya. Saya tahu itu ya, itu kenapa dinamakan seperti itu. Terus ada juga tadi yang menyatakan bahwa dividen itu tidak berpengaruh pada harga saham. Itu rumusnya dari MM tadi ya. Nah, yang terakhir ini nih ya, tax preference theory. Ya, itu tax preference theory itu mengatakan bahwa dividen itu pengaruhnya negatif terhadap harga pasar saham. Karena apa? Karena ada perbedaan tarif pajak atas dividen dibandingkan dengan capital gain. Jadi pajak yang dikenakan untuk pembagian dividen itu lebih gede daripada pajak untuk yang dikenakan untuk capital gain. Ya, makanya investor itu lebih menyukai capital gain. Dalam hal ini menyebabkan harga saham itu enggak itu ya, tidak berpengaruh, tidak berelasi positif dengan harga saham. Oke. Nah, ini ada hitungan nih. Yo, ini ada satu hitungan nih ya. Bagaimana cara menghindari pajak atas dividen? Ini menurut Miller dan Scholes, investor dapat menghindari pajak atas dividen dengan jalan melakukan suatu pinjaman yang cukup untuk menimbulkan Rp1 beban bunga untuk setiap satu dividen. Jadi caranya ini adalah utang. Nah, utang ini tujuannya untuk ini ya, mengelabui untuk menimbulkan beban Rp1 beban bunga untuk setiap satu dividen. Nah, ini maksudnya contohnya seperti ini. Seorang investor mempunyai investasi 20.000 pada saham perusahaan DC dalam bentuk saham dengan menghasilkan dividen 8%. Jadi itu 8% dari 20.000 adalah 1.600 kan ya. Nah, di samping itu setiap tahun harga saham diharapkan tumbuh sebesar 6%. Sedangkan investor itu meminjam 40.000 dengan bunga 12%. Jadi ada investor itu mempunyai investasi 20.000 ya. 20.000 itu dapat dividen 8%. Nah, di samping itu setiap tahun harga saham itu juga diharapkan ya, ini diharapkan masih expected ya, masih yang diharapkan itu 6%. Nah, sekarang investor itu meminjam 40.000 dengan bunga 12%. Nah, ini cara ini sebetulnya yang bisa dilakukan untuk mengelabui pajak ya, mengelabui pajak. Nah, berdasarkan informasi tersebut maka dapat dihitung dividen yang diterima itu 60.000 kalikan 0,08. 60.000 ini dari itu ya, dari 40.000 ditambah 20.000 ya. 20.000 itu nilai investasi, kemudian 40.000 nya peminjaman itu dikalikan 0,08 dikurangi bunga ya. Bunganya adalah tadi kan pinjamnya 40.000 dikalikan 12%. 12% itu adalah bunganya. Nah, kalau kita kurangkan ya, ketemunya pendapatan bersih Rp0. Nah, dari sini kenaikan harga